Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Merangin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching. Bersama saya Yuanita Krisna dari SMP Negeri 7 Merangin dan rekan sebelah kiri saya Ahad Sution SPD dari SD 145 Salam Buku 1 Kecamatan Batang Masumai. Sebelah kanan saya Ilham dari SD Negeri 92 Muara Kibul 1. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuanita. Apa kabar hari ini Pak Nasution? Alhamdulillah sangat baik dan baik sekali. Sebelum kita melakukan coaching kita hari ini, ada baiknya kita mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, yang ingin saya nilai nanti antara coach dan coachee. Kemudian saya akan membuat beberapa pertanyaan untuk Bapak. Coach dan coachee ini saya akan nilai itu dengan rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana cara coachee merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach berikan. Kemudian jangan lupa Pak untuk disesuaikan dengan prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Pak, kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita pada hari ini? Untuk coaching hari ini saya berfokus, mungkin tiga-tiganya saya akan gunakan. Yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Akan saya gunakan semuanya, Bu. Pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan pada coaching kita pada hari ini? Sesuai dengan kompetensi tadi, di sini yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, Bu. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan terhadap proses coaching kita hari ini? Di sini saya akan mencoba bagaimana si coachee saya ini menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya untuk proses kedepannya, begitu Bu. Terima kasih Pak. Kita mulai saja untuk coaching kita hari ini. Sama-sama, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini keringat kamu. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Nasution. Bagaimana kabar Pak Ilham hari ini? Apakah bisa kita lanjutkan coaching kita yang tertunda minggu lalu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Kalau Bapak berkesempatan saya ingin dilanjutkan Pak. Baik Pak. Hari ini kita akan membahas persiapan Pak Ilham untuk mengikuti lomba guru berprestasi tingkat kabupaten. Jadi apa kira-kira yang Pak Ilham ingin capai pada sesi coaching kali ini? Tujuan saya Pak adalah memastikan bahwa saya ingin menjadi yang terbaik untuk tampil di lomba tersebut dan memberikan kontribusi positif Pak dalam rangka kompetensi secara berkesinambungan Pak. Oke, saya paham. Terima kasih Pak Ilham sudah berbagi. Jadi kita akan fokus pada persiapan dan strategi agar Pak Ilham dapat tampil maksimal di lomba guru berprestasi nanti. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan Pak Ilham itu sendiri. Sekarang mari kita coba identifikasi situasi seberapa besar Pak Ilham merasa siap menghadapi lomba kegiatan guru
presentasi ini? Yang pertama Pak, saya sudah merasa cukup siap dalam hal materi, tetapi saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi dan keterampilan berbicara di depan umum Pak. Oh begitu. Bagaimana kira-kira menurut Pak Ilham kekuatan yang Pak Ilham miliki untuk mengatasi tantangan yang ada sekarang ini? Iya, saya memiliki pengetahuan mendalam tentang materi yang saya ingin presentasikan Pak. Pengalaman mengajar yang cukup, namun saya merasa perlu meningkatkan cara saya menyampaikan informasi itu yang lebih menarik Pak. Baik. Kira-kira adakah peluang untuk kemungkinan yang Pak Ilham lihat masalah hal ini? Saya pikir Pak, bekerja sama dengan rekan guru yang memiliki pengalaman lomba serupa bisa memberikan wawasan berharga dan saran konstruktif termasuk dengan Pak Nasution sendiri Pak. Oh, begitu Pak. Dan bagaimana kira-kira dengan hambatan atau kendala yang nantinya atau mungkin muncul pada proses lomba tersebut nantinya? Ini Pak yang menjadi masalahnya. Waktu yang sangat terbatas berlatih secara intensif bisa menjadi kendala Pak. Serta saya ingin memastikan bahwa presentasi saya mencakup semua aspek yang dinilai dalam lomba. Oh begitu. Bagaimana menurut Pak Ilham apa yang solusi kira-kira yang bisa Pak Ilham terapkan? Saya pikir Pak, mendapat feedback dari rekan guru Pak dan mengalokasikan waktu dengan bijak dan berlatih adalah solusi yang baik, serta membuat checklist untuk memastikan saya mencakup semua elemen penting dalam presentasi tersebut Pak. Baik itu. Kemudian itu suatu langkah yang sangat positif menurut saya. Kemudian bagaimana Pak Ilham merencanakan hal untuk mencapai tujuan ini? Saya tuh Pak berencana untuk mengatur sesi berlatih bersama rekan guru, meminta feedback, kemudian mencari mentor yang bisa memberikan saran khusus terkait presentasi tersebut Pak. Apakah Pak Ilham punya prioritas tentang dalam rencana ini? Ada Pak, prioritas utama itu yang penting adalah presentasi saya dan memastikan semua aspek materi presentasi saya telah tertata dengan baik. Oke, itu adalah langkah bagus. Kemudian bagaimana dengan waktunya kira-kira Pak Ilham? Ini kan Pak lombanya kan 2 bulan lagi. Jadi saya berharap dalam sebulan pertama saya bisa mempersiapkan materi dengan baik dan sebulan terakhir saya fokus pada teknik presentasinya Pak. Oke, begitu ya. Kemudian bagaimana kira-kira Pak Ilham bisa mengukur keberhasilan rencana Pak Ilham ini sendiri? Keberhasilan bisa saya lihat Pak dari peningkatan kualitas materi dan peningkatan kemampuan presentasi saya yang tercermin dalam feedback dari rekan guru Pak. Oke Pak Ilham, namun kita harus menyadari bahwa setiap rencana pasti ada tantangan. Kira-kira bagaimana strategi Pak Ilham menghadapi tantangan ini? Untuk menghadapinya ya pastilah Pak ya, saya tetap terbuka dengan saran, kritik, konstruktif, dan jika ada hambatan teknis saya akan mencari bantuan Pak di ahlinya Pak. Terdengar bagus. Bagaimana komitmen Pak Ilham terhadap rencana aksi yang Pak Ilham akan laksanakan? Saya berkomitmen sepenuh hati untuk melaksanakan rencana ini dan mempersiapkan sebaik mungkin Pak. Bagus Pak Ilham. Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Ilham untuk menjaga atau mendukung komitmen ini? Yang jelas dari rekan guru Pak dan mungkin beberapa ahli presentasi yang dapat memberikan masukan yang berharga bagi saya. Oh begitu. Bagaimana dengan tindak lanjut selesai sesi coaching ini kira-kira Pak Ilham? Saya akan membuat jadwal Pak untuk rutin dengan rekan guru dan berlatih, kemudian mencari yang memonitoring perkembangan saya. Contohnya yaitu pelatih tadi Pak untuk yang lebih ahli dalam presentasi. Oh tidak masalah Pak Ilham.
Semoga persiapan Pak Ilham untuk mengikuti lomba guru berprestasi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Pak Ilham harapkan. Amin Pak, terima kasih. Tetap tepat meminta dukungan dari Bapak, motivasi dari Bapak ke depannya supaya saya lebih baik lagi Pak. Iya. Sama-sama Pak Ilham. Tetap semangat dan fokus dengan persiapan yang baik Pak Ilham ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Setelah saya amati tadi, setelah pasca dari coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terhadap pencapaian indikator ketercapaiannya? Ya, terima kasih Bu. Berdasarkan coaching yang saya laksanakan tadi, saya berpikir bahwa saya telah menerapkan yang pertama yaitu alur delta sesuai dengan peruntukannya. Kemudian penerapan kompetensi inti coaching itu sendiri dan prinsip-prinsip coaching juga telah saya upayakan terapkan semaksimal mungkin, Bu. Ya, sesuai dengan pengamatan saya tadi memang benar Pak. Alur tirta sudah dapat, yaitu ada tujuan di sana, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab, kemudian juga prinsip-prinsipnya dalam coaching itu sudah Bapak terapkan. Setelah itu juga ada kompetensi dari coaching, Iya, Bu. sangat luar biasa sudah Bapak terapkan. Iya. Dan pertanyaan saya selanjutnya Pak, kompetensi yang bagaimana lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Ya, untuk proses coaching berikutnya saya berusaha mempelajari lebih jauh, tapi lebih saya tekankan tetap mengacu pada pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya rasa hasil coaching kita pun tetap maksimal dan berhasil secara nyata. Begitu, Bu. Ya, luar biasa Pak ya. Semoga untuk coaching-coaching berikutnya Bapak lebih mantap lagi, lebih keren lagi, dan lebih bagus lagi. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Nas. Ya, gimana kabar Pak Ilham hari ini? Alhamdulillah sehat lah Pak, seperti inilah. Gimana kabarnya Pak Nas? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Pak Ilham. Alhamdulillah ya Pak. Jadi begini Pak Ilham, sebelum kita melaksanakan proses coaching hari ini, mari kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian coaching itu sendiri. Iya Pak. Ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan nilai coach dan coachingnya, apakah sudah menggunakan alur tirta dan bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot dan coach merespon dan menanggapi pertanyaan tersebut. Iya Pak. Kemudian jangan lupa Pak Ilham, nanti pada saat proses pelaksanaan coaching, prinsip coaching itu diterapkan. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi berikut saya akan ajukan beberapa pertanyaan dengan Pak Ilham. Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ilham kembangkan pada saat pelaksanaan coaching ini? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan, mungkin ketiga-tiganya masuk Pak. Yang pertama itu seperti kehadiran penuh, Iya. mendengarkan secara aktif, dan kemudian yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pak. Berarti jangan lupa itu Pak Ilham ya, Iya, harus diterapkan. Kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Ilham observasi kira-kira? Yang ingin saya observasi yang lebih spesifik yaitu pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir Pak Ilham ya. Iya Pak. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Ilham
dapat apa kira-kira? Saya pengennya si Kuci Pak nantinya akan menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang kami diskusikan itu Pak. Jadi dia ada menemukan solusi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan saya nantinya Iya. untuk dia menemukan solusi dari masalahnya Pak. Iya. Terima kasih Pak Ilham atas waktunya. Jadi silahkan Pak Ilham lanjutkan untuk proses coachingnya. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Ilham. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yonita. Waalaikumsalam Pak Ilham. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat sekali hari ini. Alhamdulillah ya. Nampaknya terlihat ceria ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Dengar-dengar katanya ada yang mau dibicarakan Bu. Iya Pak, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke Bu, kita memiliki waktu 15 menit untuk ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Ini Pak berhubungan dengan murid saya yang ada di sekolah. Sebagian murid itu masih banyak yang belum termotivasi ataupun tidak semangat dalam belajar, terutama pelajaran matematika, karena mereka menganggap pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang sangat menakutkan, sehingga mereka malas untuk belajar. Jadi kalau bisa saya simpulkan yang Ibu sampaikan tadi bahwa siswa tidak semangat dalam belajar matematika, begitu Bu? Iya Pak, karena mereka tuh menganggap matematika itu adalah sulit. Jadi belum apa-apa mereka sudah menganggap itu sulit sehingga mereka malas untuk berpikir dan mereka malas untuk belajar Pak. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Yuwanita harapkan Bu? Kira-kira. Saya berharap murid-murid saya itu senang belajar matematika, kemudian mereka bersemangat belajar matematika, dan pasti kalau mereka bersemangat akan nilainya nanti akan meningkat. Ih, luar biasa ya Bu. Menurut Ibu, semangat yang bagaimana yang Ibu harapkan dari murid Ibu? Menurut saya semangat yang datang dari diri mereka sendiri, sehingga mereka lebih bersemangat, memang bukan dari orang lain, bukan karena dari gurunya, memang dari dirinya sendiri, sehingga bisa menimbulkan nanti nilai mereka akan meningkat. Iya, jadi dengan anak yang senang dan bersemangat serta nilai meningkatkan dalam proses pembelajaran matematika itu merupakan level teratas yaitu 10 ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa Bu? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena menurut saya semangat atau motivasi mereka dalam pembelajaran matematika ini memang sangat-sangat kecil Pak. Oh, kira-kira di level berapa supaya terlihat anak bersemangat dalam belajar dan nilai matematika dalam pembelajaran matematika meningkat di sekolah Ibu? Mungkin di level 7-8, karena untuk ke level yang lebih tinggi menurut saya itu sulit untuk dilakukan karena butuh waktu dan proses yang sangat panjang. Mungkin dari level 5 ke sampai level 7 atau 8 masih bisa saya lakukan Pak. Kira-kira Bu, ya apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan agar murid lebih senang dan bersemangat, akan berdampak kepada kenaikan nilai murid akan meningkat dalam pembelajaran matematika Bu? Yang pertama saya akan memberikan contoh pemanfaatan pengaplikasian matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalau mereka belajar tentang kesebangunan akan berguna apabila nanti mereka menjadi, itu akan bermanfaat kalau dia menjadi arsitektur. Yang kedua misalnya menggunakan metode teknik, model dan pendekatan yang tepat. Contohnya dengan menggunakan metode inquiry, jadi atau menemukan anak bereksperimen langsung dengan model pembelajaran, yaitu anak bisa menemukan rumus secara langsung sehingga mereka tidak monoton mendapatkan rumus kemudian mengerjakan soal. Kalau metode inquiry ini mereka langsung kerja, misalnya menemukan rumus bangun ruang sisi lengkung. Mereka disediakan bangun ruang sisi lengkungnya, kemudian medianya menggunakan beras, mereka menumpahkan ke volume tabung atau volume bola sehingga mereka bisa menemukan sendiri rumusnya. Jadi mereka tidak monoton mengerjakan soal. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan permainan dalam matematika, misalnya tebak aljabar, papan aljabar, dan game dalam quizzes. Kemudian bisa juga dengan pembelajaran berdiferensiasi,
yang memang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan minat bakat murid. Yang kelima, bisa menggunakan aplikasi Android yang memudahkan dalam pembelajaran. Iya, bagus sekali Bu, ya luar biasa. Selain itu Bu, kira-kira ada tidak solusi lain? Kalau tadi kan untuk murid nih, ada tidak solusi lain? Kalau menurut saya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama yang sama-sama mengampuh mapel matematika untuk sama-sama menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, luar biasa. Dari banyak yang Ibu berikan tadi, cara supaya pembelajaran matematika itu menyenangkan. Nah, kira-kira yang secepatnya ke depan ini, yang paling depan itu, yang paling cepat itu apa Bu yang Ibu lakukan? Dengan kira-kira? menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materinya, Pak. Jadi kalau Ibu harapannya terwujud, kira-kira siapa Bu yang Ibu minta bantuan kepada siapa? Pertama, kepala sekolah, Pak. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, karena mereka akan saya ajak untuk berkolaborasi. Oh iya, kapan Bu kira-kira akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya, Pak, dalam minggu ini, dalam proses pembelajaran matematika. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini, Ibu sudah menemukan hasil tidak Bu? Iya, Pak, dari percakapan kita hari ini, saya menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi untuk membuat anak itu lebih bersemangat, lebih senang dalam pelajaran matematika dan termotivasi dalam pembelajaran matematika, sehingga secara otomatis nilai matematika di sekolah saya akan meningkat. Iya, luar biasa ya Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan dan kedepannya akan dilakukan secepatnya. Kemudian alhamdulillah Ibu sudah menemukan dari apa yang Ibu harapkan dari kasus yang terjadi pembelajaran matematika yang sangat mungkin bisa dikatakan dibenci oleh anak-anak, tidak disenangi oleh anak-anak, bagaikan beban bagi mereka ketika belajar matematika. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, dan target kita berapa tadi? 7 sampai 8. Luar biasa Bu. Terima kasih Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya sudah dapat menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Iya, luar biasa. Sukses terus ya Bu. Ya, sama-sama, Mungkin Pak. sampai di sini untuk Iya. percakapan kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Ilham, Iya Pak. ya alhamdulillah proses coaching kita hari ini dapat berjalan secara maksimal, dan berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan dengan Pak Ilham. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian bagaimana ketercapaian indikator tujuan yang Pak Ilham harapkan. Yang pertama, percakapan coaching tadi alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kompetensi yang saya dapatkan yaitu adanya kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaian ya alhamdulillah kompetensinya sudah tercapai, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada si Kuci supaya Kuci tadi menemukan solusi dari masalah yang dia diskusikan tadi. Oke, Pak Ilham, bagus sekali. Kemudian dari proses coaching yang Pak Ilham melaksanakan tadi, saya juga melihat proses alur tirtanya berjalan dengan baik, kemudian prinsip coachingnya Pak Ilham terapkan. Kemudian kira-kira ini ke depannya kompetensi apa lagi yang kira-kira Pak Ilham ingin kembangkan untuk proses coaching ini? Untuk kedepannya saya lebih ke fokus ke alur tirtanya Pak, karena alur tirta di sini sangat benar-benar penting dalam proses coaching Pak. Jadi alur tirta akan saya pelajari kembali supaya lebih bagus lagi kedepannya untuk melakukan coaching Pak. Oke, Pak Ilham, mudah-mudahan untuk proses coaching berikutnya Pak Ilham lebih mantap lagi, kira-kira begitu Pak Ilham. Amin Pak, terima kasih banyak Pak atas pengamatannya, atas arahannya, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Iya, Terima kasih, sama-sama. Pak Ilham. Waalaikumsalam. Lanjut.
Assalamualaikum Bu Yuanita. Waalaikumsalam Pak Ilham. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Bu Yuanita? Alhamdulillah sehat. Nampaknya ceria sekali hari ini Pak. Alhamdulillah Bu, selalu ceria setiap saat. Ibu lebih ceria nampaknya. Alhamdulillah Pak. Gini Bu, sebelum kita mulai coaching, saya akan mendiskusikan sebagai pengamat untuk bagaimana penilaian coaching. Kemudian saya juga sebagai pengamat akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti saya akan menilai coach dan coachee, apakah sudah menggunakan alur tirta dalam coachingnya, dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik si coachee, yaitu merespon dan menanggapi beberapa pertanyaan. Jangan lupa Bu ya, pada saat coaching nanti Ibu menggunakan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Ini jangan sampai lupa Bu pelaksanaan coaching nanti. Iya Pak. Baiklah Bu, kita untuk mempersingkat waktu, saya ada beberapa pertanyaan pra coaching. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang Ibu harapkan dari pelaksanaan coaching ini? Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Yang kedua kehadiran penuh. Yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ketiga-tiganya masuk Bu ya? Iya. Iya, luar biasa. Yang kedua Bu, kompetensi yang lebih spesifik dari ketiga tadi kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan? Sepertinya pertanyaan yang berbobot Pak, karena supaya memancing coachee itu untuk menemukan solusinya sendiri. Iya, bagus sekali Bu. Berarti pertanyaan berbobot merupakan yang lebih spesifik Iya, Pak. kompetensi yang akan dipilih. Dan yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir, ketercapaian tujuan indikator dari pengembangan yang Ibu harapkan ketika setelah selesainya coaching nanti Bu. Apa yang Ibu harapkan? Indikator yang saya harapkan adalah coachee saya itu menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahannya sehingga ia bisa menerapkannya dalam masalahnya itu. Iya, luar biasa. Alhamdulillah pra coaching kita selesai Bu. Mudah-mudahan coaching Ibu berjalan dengan baik. Terima kasih, Selamat melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasution. Waalaikumsalam Bu Yuanita. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Katanya ada yang mau diceritakan dengan saya Pak? Iya Bu, saya ingin bercerita jika Ibu mempunyai kesempatan gitu. Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu Bu. Bagaimana kira-kira tanggapan dari Bu Yuanita? Bagus sekali Pak. Apa tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi murid-murid saya Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ini Bu, saya masih mengalami kendala, masih ada beberapa siswa yang sering bercerita ketika saat proses pembelajaran berlangsung begitu Bu. Apa kira-kira yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat belajar berlangsung Bu. Metode apa Pak yang kira-kira bisa digunakan agar pembelajaran itu lebih menarik? Mungkin saya bisa menggunakan metode bermain peran dan anak bisa menggunakan media sosial untuk menarik siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran gitu Bu. Rencananya kegiatan pada metode dalam pembelajaran tersebut akan seperti apa Pak? Saya akan mencoba menggunakan sarana TikTok mungkin untuk mendemonstrasikan tugas dari anak-anak tersebut. Wah, bagus sekali itu Pak. Semoga anak-anak suka dengan metode yang Bapak gunakan. Iya Bu, saya juga berharap demikian. Anak-anak semuanya menyukai tersebut. Apa sih yang Bapak pikirkan dari strategi ini? Mungkin dengan strategi baru ini
Saya rasa anak-anak bisa melakukan apa yang mereka suka, anak-anak bisa mengekspresikan diri mereka melalui aplikasi yang mereka suka. Contohnya tadi ada TikTok, ada Reel, begitu Bu. Wah, bagus sekali ya Pak, sesuai dengan tuntunan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Iya Bu. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Iya, dari pembicaraan tadi saya sudah mempunyai gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Gitu, Pak. Kira-kira targetnya berapa lama ya Pak agar semua rencana yang Bapak utarakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan evaluasi? Iya Bu, saya berencana untuk tindak lanjutnya lebih kurang kira-kira sekitar 3 bulan ke depan begitu Bu. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Pak. Silakan Bapak implementasikan strategi yang Bapak sebutkan tadi. Kira-kira ada pertanyaan lagi Pak? Nah, sepertinya sudah cukup Bu, terima kasih atas bimbingannya. Semoga Bapak kedepannya lebih semangat lagi, menjadi guru yang menyenangkan dan kreatif, sehingga murid-muridnya senang atau gemar dalam belajar dengan Bapak. Iya Bu, saya permisi Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Iwanita. Waalaikumsalam Pak. Gimana Baik. rasanya udah melakukan proses kucing tadi bersama kucingnya? Alhamdulillah Pak, sangat senang sekali dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian akan melaporkan hasil dari pengamatan saya. Yang pertama Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator dari ketercapaian yang diinginkan Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Pak, yaitu tujuannya ada di sana, kemudian identifikasinya ada, kemudian rencana aksi, kemudian juga tanggung jawab. Sehingga dengan Alur Tirta tersebut akan membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, luar biasa ya Bu. Nah, hasil dari catatan saya tadi Bu, bahwa Ibu sudah melaksanakan dengan Alur Tirta, kemudian prinsip coaching, luar biasa. Ibu sudah melaksanakan kemitraan, kemudian proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya dari si kucing. Luar biasa Bu. Yang terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan? Saya ingin mendalami lagi, lebih memahami lagi itu tentang Alur Tirta, sehingga nanti kalau saya menjadi coach, saya akan menjadi yang lebih baik lagi Pak. Iya, luar biasa. Sukses ya Bu untuk Yes. kedepannya. Sama-sama, Nanti Pak. ada kucing berikutnya lebih bagus lagi dibanding hari ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.